Kak Putri Aulia, dipersilahkan. Oke, teman-teman. Halo semuanya. Selamat malam. Maaf ya, teman-teman. Kita agak ngaret. Saya nggak tahu mungkin tadi kelas sebelumnya juga agak lama, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian masih tetap semangat untuk kelas kali ini. Teman-teman gimana, masih bisa lanjutkan untuk kelasnya? Semoga kalian nggak bosan dan juga nggak ngantuk ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, teman-teman, kita akan belajar tentang sosial budaya, dan ini yang paling banyak di-request. Karena waktu kita mepet, kita bisa langsung ke soal aja ya, teman-teman. Oke, gimana? Kok udah mulai poll, gimana sih? Oke, apa sudah muncul untuk share screen-nya? Belum? Udah ya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung tentang sosial budaya gimana, sebetulnya ini sudah pernah dibahas ya. Dan mungkin kalian juga tahu gimana cara jawab sosial budaya ini. Dan kalau misalkan teman-teman juga ada yang ikutan P3K, ini saya kasih tahu untuk yang sosial budaya. Kalau di P3K namanya adalah Perekat Bangsa. Dan saya ambil definisinya dari yang P3K itu karena sama materinya teman-teman. Bentar ya, saya mungkin dulu. Nah, ini kalau misalkan belum kalian pelajari ataupun nggak tahu definisinya secara gamblang, teman-teman bisa ambil definisi perekat bangsa di sini yang sama dengan sosial budaya. Lalu kita akan ke cara cepat jawabnya, tapi karena waktu kita mepet, teman-teman langsung screenshot aja ya. Kita nggak belajar P3K dan Sosbud dalam satu waktu, teman-teman. Kita belajar tentang Sosbud aja, tapi yang tadi saya bilang, saya ngambil definisi sosial budaya dari yang P3K, karena sama, sosial budaya dan sosial kultural gitu, teman-teman. Oke. Nanti materinya dibagiin sama Mindy ya. Siapa tadi? Mindy bukan? Nanti kalian tagih ya, supaya ada di attachment. Oke, sudah siap ke yang nomor 1? Kita akan mulai ke pembahasan pertama ya. Silakan dibaca dengan fokus. Oke, pollingnya silakan sudah dibuka. Kayak biasa ya, 40 detik, teman-teman. Oke, kalau masih ada 15 detik lagi. Oke, sudah. Lumayan untuk soal pertama cukup variatif. Ini soal keberapa? Ini masih ke 1 ya. Saya share dulu untuk hasilnya. Karena cukup variatif, jadi kita bahas yang A, B, C, D ya. Yang E-nya kita skip aja karena cuma 9 orang. Oke, teman-teman, untuk opsi yang A. Kalau misalkan ada soal seperti ini, mungkin kita pernah terpikir, oh kita pernah ada di situasi ini nih, pasti tahu dong sikap apa yang harus kita lakukan, walaupun di aslinya pasti kita bakal terpancing dan membicarakannya juga, tapi pastikan
kita akan memilih opsi yang idealis dan juga bijak ya teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang A, tidak membicarakan Y, tapi menggali informasi lebih lanjut supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tadi yang opsi A ada sekitar berapa ya? Oh, ada 38 orang. Dan mungkin ini tipikal orang yang mudah terpancing, sekalipun covernya nggak mau membicarakan orang. Tapi untuk opsi yang A ini, masih belum dapat menjawab pertanyaan di atas. Dan hanya 2 poinnya. Karena sekalipun kita mencoba untuk tidak membicarakan ya, tapi ada inisiatif untuk menggali informasi yang artinya kita tertarik dan bisa saja kita terpancing untuk membicarakannya. Walaupun ini kaitannya tentang pekerjaan, tetapi karena ada di sosial budaya, pastikan kita memilih opsi yang harmonis, teman-teman. Jadi jangan sampai terpancing. Sayang banget untuk yang 38 orang tadi terkecoh. Dan untuk opsi yang B, meminta rekan saya untuk berhenti membicarakan Y karena saya tidak tertarik. Untuk opsi yang B, 17 orang. Padahal ini jawabannya tepat loh. Kenapa ya, teman-teman? Untuk yang B, kenapa jawabannya tepat? Karena dengan cara ini kita bisa memutus pembicaraan dari rekan kita ini supaya tidak terpancing dan tidak melebar kemana-mana. Di sini kita juga tidak punya hak untuk membicarakan dia, sekalipun kita punya masalah pribadi dengannya, karena bukan lagi urusan kita. Kenapa? Teman-teman kali ini terpancing, terkecoh ya. Padahal jawabannya cukup apa ya? Cukup menonjol karena kita mencoba bersikap bijak dan netral, tapi hanya 17 orang yang menjawab. Sedangkan untuk opsi C, 125 orang. Cukup mendengarkan dan tidak banyak bicara karena masalah saya dan Y sudah usai. Kalau misalkan kita ada di situasi ini, pastinya kita mendengarkan dong. Selain karena ingin tahu, mungkin kita berpikir, oh ini adalah sikap menghargai orang yang berbicara. Tapi pastikan topiknya itu sesuai. Apakah ketika mereka membicarakan orang lain, kita harus tetap mendengarkan? Nah, ini harus dipikirkan matang-matang lagi, teman-teman. Kalau kita mendengarkan, walaupun mendengarkan saja, tapi bisa jadi kita merespon dan juga ke depannya apa sih yang mau kita balas pembicaraannya. Nah, ini bisa jadi kita justru membiarkan orang tersebut untuk membicarakannya dan ini bukanlah sikap yang baik. Untuk opsi yang D, merespon seperlunya dan mencari perspektif berbeda soal masalah Y dari rekan lain. Untuk opsi yang D, tadi juga cukup banyak yang jawab, 39 orang. Kalau mencari perspektif lain, artinya kita sama saja menggali informasi, dan hal ini juga masih kurang tepat, karena selain sikap yang apa ya, suspicious, itu apa teman-teman? Penasaran ya? Bukan karena ingin mendapatkan perspektif secara murni, tapi karena ingin tahu informasinya lebih dalam, dan mungkin saja bukan karena niat mencari tahu masalahnya, tapi apa ya, ada rasa kepuasan tersendiri kalau kita tahu kabar soal si Y ini. Jadi kurang tepat untuk opsi yang D. Oke, kita move on ke soal yang kedua, teman-teman. Tapi sebelum itu, karena tadi kita agak telat, gak apa-apa kalau misalkan soalnya belum selesai, tapi lebih dari jam 9. Kalau mungkin yang di luar Indonesia Barat lebih dari jam 10 kali ya. Gak apa-apa ya, semoga kalian gak ngantuk. Oke, ini soal yang kedua. Oke, pollingnya saya buka, teman-teman. Oke, tinggal 5 detik lagi. 1, 2, 3. Bingung antara C dan D. Oke, kita share dulu untuk hasilnya, teman-teman.
Pernah nggak kalian mengalami situasi ketika sharing ataupun konsultasi, bukan konsultasi ya, biasanya kita curhat ke orang, terus kayak, "Ah, kurang bersyukur makanya, dekatkan diri pada Tuhan," gitu. Biasanya guru BK juga, sarannya seperti itu ya, sayang banget padahal ilmu BK itu sangat luas. Oke, kita lihat dulu untuk opsi yang A, ada 39 orang. Memintanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan banyak bersyukur agar hidupnya lebih baik. Karena tadi saya bilang, pernah nggak ada yang situasi seperti ini? Berarti sudah bisa ditebak untuk opsi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Sekalipun memang kita sebagai orang yang memiliki keyakinan, pastinya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan ketika merasa terpuruk. Tapi dalam situasi ini, teman-teman, ketika kaitannya tentang sosial budaya, maka bukan hanya tentang ikatan kita dengan Tuhan saja. Pastikan kita memberikan solusi yang memang bisa diterima. Belum tentu saran ini bisa membuatnya nyaman. Bisa jadi dia sudah mendekatkan diri, sudah banyak bersyukur, tapi masih tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara mental. Nah, ini poinnya hanya 3, karena bisa jadi biasa terjadi ketika membicarakan masalah kesehatan mental kepada orang lain, tapi seringkali bukan solusi yang tepat, karena kita tidak tahu bagaimana ikatan dia dengan keyakinannya dan juga dengan Tuhannya. Bisa jadi dia juga memiliki keyakinan yang lebih kuat daripada kita, tapi memberikan solusi yang kurang tepat. Lalu untuk opsi yang B ada 19 orang. Menyarankan untuk konsultasi pada ahlinya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, mungkin untuk yang jawabannya B, teman-teman kurang fokus ya. Walaupun kita harus mendapatkan penanganan yang tepat dari psikolog atau psikiater, tapi soal disebutkan bahwa dia punya kendala dalam finansialnya sehingga tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi untuk opsi yang B tidak bisa dijadikan jawaban yang tepat. Untuk opsi C, 46 orang menyarankan untuk bisa lebih terbuka pada orang terdekat. Ini bisa saja kita lakukan untuk memberikan saran, "Kamu boleh ya terbuka sama orang supaya kamu merasa lega." Tapi kalau misalkan, hal itu bisa membuatnya lega, pasti dia udah melakukannya di awal dong. Dia nggak perlu konsultasi karena dia tahu siapa sih orang-orang terdekat yang bisa saya ajak bicara. Nah, kalau misalkan, dia tahu hal itu, maka dia nggak akan datang ke guru tersebut. Lalu untuk jawabannya tepat, tadi ada 125 orang yang jawab. Yang D, memberikan nasihat dan dukungan moral. Ini sudah jelas jawabannya sangat gamblang, teman-teman. Karena nasihat yang diberikan bisa jadi dibalut dengan solusi dan juga dukungan moral menunjukkan empati. Empati dan simpati mungkin teman-teman agak bingung ya, tapi dibandingkan simpati, empati bisa lebih besar secara perasaannya, secara dukungannya, dan ini juga untuk menguatkan dia. Dan secara sosial budaya, kita bertindak tepat karena memberikan solusi yang bijak dan sebisa mungkin membantu siswa tersebut. Oke, untuk opsi yang E, menasihatinya untuk bisa bersabar. Nah, kalau ini sih lebih kayak adu nasib ya, teman-teman. Kadang kita juga cerita ke teman atau ke orang tua, "Ah, itu mah hal biasa, orang lain juga gini-gini." Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Tapi tadi masih ada yang jawab loh, 8 orang, sayang banget. Oke, kita mau ke soal yang ketiga, silakan yang baru gabung bisa baca soalnya ya. Oke, tinggal 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
Si X ini WNA, teman-teman, tapi lahir dan besar di Australia. Adakah teman-teman yang lahir dan besar di Australia, tapi jadi orang ya, bukan jadi kanguru? Oke, kayaknya untuk soal kali ini cukup mudah dan yang menjadi paling signifikan hanya opsi yang D. Oh, blasteran. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari mulai yang C saja ya, lalu kita ke opsi yang D. Untuk C, meminta X untuk bertindak sesuai kapasitasnya sebagai ketua dan mendukungnya. Ketika kita berada di organisasi kampus, apalagi ketika banyak mahasiswa yang egois dan tidak bisa demokratis secara 100%, mungkin kita akan meminta ia lebih tegas. Tetapi, untuk opsi yang C ini masih ada kekurangannya, teman-teman. Karena untuk poin plusnya, menghargai dan mendukung X agar ia bisa bertindak sesuai kapasitasnya sebagai ketua yang terpilih, tetapi kurang imbauan kepada tim kontra. Seharusnya tim kontra juga diberikan pemahaman bahwa mereka harus menghargai hasil yang ditetapkan bahwa X terpilih sebagai ketua dan mereka harusnya bisa menerima dengan lapang dada. Jangan sampai ada polemik yang menyebabkan masalah-masalah sepele karena misal dia kurang nasionalis, dia kurang ini itu, padahal belum tentu tim kontra juga bisa lebih nasionalis dan demokratis dibandingkan X. Lalu untuk 222 orang yang menjawab opsi D, jawabannya tepat teman-teman. Kita lihat dulu, menegaskan bahwa X terpilih karena kompetensinya. Ini sudah jelas ya, bisa secara kasat mata kita lihat bahwa dengan X terpilih berarti dia sudah sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya dan mendukungnya sebagai bentuk semangat dan juga menghindari diskriminasi supaya X tidak merasa terpojok hanya karena dia WNA yang tidak besar di Indonesia, bukan berarti dia tidak memiliki rasa nasionalis dan demokratis yang tinggi. Jadi jawabannya sudah tepat, ada di opsi D, teman-teman. Lalu kita akan ke slide berikutnya, kalau nggak salah ini nomor 4 ya. Oke, ini soal nomor 4, teman-teman. Oke, saya akhiri 1, 2, 3. Ada yang jawab A, tapi hanya 1 orang. Kenapa ini? Jawaban yang paling banyak ada di C, D, sama E. Lalu kita akan mulai saja ke yang C ya. Bisa-bisanya baper gara-gara soal. Ini soal bukan hanya terjadi di soal ya, teman-teman. Bisa jadi terjadi di kehidupan kita. Untuk opsi yang C, ada 73 orang memanggil polisi dan tim forensik untuk mengetahui penyebab kematian lansia tersebut. Teman-teman yang menjawab opsi C, saya pengen tahu jawaban kalian itu kenapa sih milih ini? Coba kita sambil diskusi ya, kalian menemukan kisi-kisi di opsi C itu kenapa? Yang B, korban indosiar. Oke, saya tunggu teman-teman yang menjawab opsi C. Ayo jawab dong, karena dia sebatang kara. Ya, sama nih. Bingung antara C dan E. Oke, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Sebetulnya penyebab kematian si almarhum berarti lelaki ya. Penyebab kematian almarhum sudah dituliskan dalam soal bahwa ia meninggal karena memang sudah sangat tua. Di kehidupan kita,
sering banget ada lansia yang memang meninggalnya itu nggak sakit, nggak apa, tapi memang karena ia sudah terlalu tua, mungkin karena kecapean atau gimana. Jadi kalau kita memanggil tim forensik, sebetulnya itu sedikit, mmm, bukan out of the box ya, terlalu, apa namanya, bukan berlebihan juga ya, tapi mungkin saja kurang sesuai karena meninggalnya secara wajar, teman-teman. Terlalu wadidaw. Nah, ini yang jawabannya A cuma satu, padahal poinnya 4 dan mendekati jawaban yang kita cari. Karena bisa jadi lebih cepat dan tidak merepotkan orang lain, tapi sayang nggak ada yang jawab banyak, hanya satu orang saja. Sedangkan untuk opsi yang C, 1 poin. Karena di sini bukan kasus pembunuhan ataupun kriminal ya. Dijelaskan pula dalam soal bahwa ia meninggal karena sudah sangat tua, berarti tidak ada kondisi misterius ataupun kelainan yang memang harus diperiksa oleh polisi. Jadi sayang banget 73 orang di sini terkecoh dan 30 orang yang di opsi D. Kita lihat dulu, sebisa mungkin menghubungi keluarga. Nah, ini kan sudah jelas bahwa dia sebatang kara, walaupun mungkin sebatang kara dia punya keluarga, tapi, kalau misal dia punya keluarga yang mengurus, pastinya tahu dong si lansia ini sendiri. Tapi kalau misalkan sudah meninggal dan ia memang betul-betul sendiri, akan sulit juga untuk menghubungi keluarganya dan juga akan memakan waktu. Kalau misalkan keluarganya sulit dihubungi, terus jenazahnya nggak akan diurus gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan ke depannya. Jadi untuk opsi yang D juga kurang tepat. Dan 150 orang tepat menjawab di opsi yang E, meminta warga untuk tidak terhasut. Di sini kita sudah jelas bertindak sebagai ketua RT, mencoba bersikap positif dan bijak, serta membantu sebisanya atas dasar kemanusiaan saja. Setidaknya kita memanusiakan manusia dengan menghargai dan menghormati jenazah karena walaupun dia sebatang kara dan sudah sangat tua, tapi jangan sampai kita abai terhadap kewajiban kita sebagai tetangga. Jangan disamakan soal ini dengan sinetron Indosiar ya, teman-teman. Oke, kita akan move on ke soal berikutnya. Dan sepertinya juga tidak ada pertentangan untuk pembahasan kali ini. Kita akan ke next slide. Oke, gimana? Sudah siap untuk pollingnya? Oke, silakan. Oke, maaf teman-teman, pollingnya kelebihan. Nah, ini saya share dulu ya. Teman-teman pernah lihat berita soal ini? Ini sempat viral beberapa waktu lalu. Dan kalau kalian ada di posisi sebagai warga lokal, kalian mau nonton atau skip aja nih? Gimana, mau nonton atau skip pemandangannya? Nonton. Oke, teman-teman, saya akan bahas mulai dari yang B, lalu C, dan juga E. Kita lihat dulu. Untuk yang B, memberi instruksi pada para turis untuk berhenti dan juga menghargai penduduk lokal kecuali mereka mau memakai pakaian yang pantas. Ini untuk opsi yang B hanya 45 orang. Menurut saya,
Menurut teman-teman, kalau misalkan kalian menjadi kepala desa, kalian mau langsung menghentikan mereka atau memberikan kesempatan? Kalau misalkan kita menghargai norma dan juga warga sekitar, pastinya kita akan minta mereka berhenti. Karena sudah pasti itu bukan hal yang pantas untuk diperlihatkan ya, walaupun mereka memiliki perbedaan budaya. Dan untuk jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang B, tapi sayang banget teman-teman terkecoh karena banyak yang memilih opsi yang C. Kenapa sih jawaban yang B ini tepat? Karena kita sebagai kepala desa memiliki kepekaan sosial dan mempertahankan norma serta sopan santun yang harusnya bisa dihargai terus asing. Kenapa kita minta berhenti? Karena kita ada apa ya? Apa namanya? Forcing memaksa kita memaksa para turis ini untuk berhenti daripada mereka tetap melanjutkan, tetapi dianggap tidak bisa menghargai warga sekitar dan juga sopan santun yang harus diberlakukan. Walaupun mereka orang asing dan tidak tahu mereka harus pakai baju apa sih, tapi seenggaknya mereka pasti punya pakaian yang setidaknya kaosan lah atau celana gitu. Jangan sampai memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya atau salah kostum. Nah, di sini lebih menekankan kepada menghargai warga sekitar dan juga sopan santun yang perlu ditegakkan. Untuk opsi yang C, sebetulnya ini hampir mirip seperti opsi yang B, tapi tindakannya karena khawatir menjadi tontonan dan juga hal viral saja, tidak 100% murni untuk menghargai warga lokal ataupun adat istiadat yang memang perlu mereka hormati. Walaupun misal mereka cuma petani dan juga orang-orang desa, tetapi sebagai orang desa berarti bukan berarti mereka tidak paham bagaimana cara menghormati orang lain. Seharusnya yang lebih menghormati adalah para turis tersebut, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sedangkan untuk opsi yang C tadi, berapa ya? 170 orang? Sayang banget terkecoh ya teman-teman. Karena di sini hanya memberikan pengertian saja supaya tidak menjadi tontonan, bukan 100% karena untuk menghargai tadi yang saya jelaskan. Lalu untuk opsi yang E, 48 orang. Menghargai perbedaan budaya asing. Di sini kita mencoba memahami perbedaan, tetapi tidak solutif hal yang dikatakannya dan juga ini bukanlah toleransi ataupun cara menghargai yang sesungguhnya, karena hanya warga lokal saja yang harus mengerti, padahal turis asing juga harus bisa paham bagaimana mereka bisa bertindak, berperilaku, dan juga menerapkan hal-hal yang memang sesuai pada tempatnya. Kayak gitu, teman-teman. Jangan sampai terkecoh lagi ya untuk soal selanjutnya. Kita akan ke next slide. Oke, 1, 2, 3. Karena opsi A cuma sedikit, berarti kita skip aja, teman-teman. Kita akan langsung ke pembahasan yang B, D, lalu yang E. Oke, untuk opsi yang B. Tetap sholat di tempat yang disediakan karena tidak mengurangi keyakinan saya. Ini sudah bisa ditebak jawabannya tepat, teman-teman. Alasannya karena secara tidak langsung artinya kita menghargai usaha mereka dan juga menunjukkan toleransi yang tinggi tanpa merasa keyakinan kita akan goyah ataupun lemah hanya karena kita harus melaksanakan
ibadah umat muslim di tempat kebaktian. Di sini bukan hanya tentang keyakinan kita, tetapi bagaimana kita bisa menegakkan toleransi dan juga menghargai usaha mereka yang sudah menyediakan tempat. Lalu untuk opsi yang D, 78 orang. Melaksanakan sholat sebagai bentuk menghargai karena mereka sudah berusaha menyediakan tempat yang layak. Untuk opsi D, sebetulnya ini bukan jawaban yang salah atau bagaimana, ini hampir mendekati jawaban yang kita cari, tetapi ada kekurangannya karena lebih condong pada menghargai saja, bukan karena pure yakin atas tindakan Anda sepenuhnya. Mungkin ini lebih ke perasaan nggak enak gitu, kalau misalkan kita menolak usaha mereka ataupun tempat yang sudah disediakan, ada perasaan tidak nyaman ataupun tidak enak karena menolak. Tetapi untuk opsi yang C ini, mereka nyaman karena ada dorongan sendiri, nggak karena mereka merasa kurang nyaman. Lalu untuk opsi yang apa ya tadi? Opsi E, 25 orang. Kenapa yang 25 orang menjawab opsi E padahal poinnya hanya satu? Menolak dengan halus. Mungkin mereka terkecoh karena ada kata menolak dengan halus, tetapi jangan selalu diartikan bahwa menolak dengan halus itu adalah perbuatan yang bisa selalu dibenarkan. Kenapa? Kita harus melihat dulu situasi dan kondisinya, teman-teman. Karena pihak sekolah kan sudah berusaha menyediakan tempat walaupun memang kurang sesuai ya menurut kita, karena itu kan tempat kebaktian. Tapi di sini berbeda antara tempat ibadah dan juga cara beribadah. Kita tidak mencampur adukan sama sekali cara kita beribadah dengan antara umat muslim dan juga umat Kristen. Oleh karena itu, untuk opsi yang E, jawabannya tidak relevan, teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya, kita harus bisa membedakan antara tempat ibadah dan juga caranya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, saya akhiri sebentar lagi. Oke. Ini masih ada yang berdebat antara kita sholat di gereja dong artinya, beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngasih tahu untuk kesalahpahamannya dan kita bisa move on ke pembahasan yang baru. Seperti yang bisa dilihat, ada satu opsi saja yang paling banyak dipilih, tapi kita akan bahas mulai dari yang C, ada 24 orang. Teman-teman suka kesel nggak sih kalau kita dimintain iuran ataupun, apa ya namanya, ya uang gitulah buat acara 17-an, tapi kita nggak tahu acaranya untuk apa gitu, karena kadang suka mintain uang tapi nggak ada acaranya sama sekali gitu. Nah, untuk opsi yang C, menghormati keputusannya sekaligus memberi kesan baik di akhir masa jabatannya. Sebetulnya untuk opsi C ini lebih ke sikap yang egois, walaupun ada kata positif yaitu menghormati keputusannya, tetapi ini bukan tindakan yang tepat teman-teman, karena menggunakan uang iuran yang seharusnya digunakan pure 100% untuk acara kegiatan, bukan untuk acara pribadi pelepasan si mantan ketua tersebut. Karena artinya kita ini kurang tepat tindakannya karena idenya juga untuk keperluan pribadi dan dibebankan pada warga, padahal warga tidak punya tanggung jawab untuk mengurus urusan pribadi si Tarang Taruna tersebut.
Lalu untuk opsi yang D, 28 orang, menyarankan anggota Tarka untuk memakai uang pribadi. Untuk opsi yang D ini cukup mendekati jawaban yang kita cari karena merupakan solusi yang tepat ketika ada ide-ide seperti ini. Kita lebih menyarankan dan juga forcing our ideas, sorry. Apa ya? Apa istilahnya? Bukan menegakkan ya. Straight to the point bahwa kita harus menggunakan uang pribadi untuk keperluan pribadi juga. Jangan sampai kita membebani orang lain, apalagi ini dipatok nih, belum tentu semua warga setuju untuk memberikan uang iuran sebesar Rp20.000. Apalagi kalau misalkan Karang Taruna biasanya kan mereka agak gimana ya? Enggak gimana-gimana sih, tapi seharusnya itu dilakukan seikhlasnya saja. Jadi untuk opsi yang D ini, kurangnya adalah tidak menegaskan bahwa seharusnya mereka bisa memberikan seikhlasnya. Ini hanya untuk memberikan menggunakan uang pribadi saja, tidak menegaskan bahwa warga bisa memberikan seikhlasnya. Jadi kekurangannya di situ. Dan untuk yang 170 orang ada di opsi yang E tadi jawabannya tepat, menyarankan agar iuran diberikan seikhlasnya. Ini sudah tepat teman-teman, karena seperti yang kita tahu ya, yang namanya iuran berarti bisa diberikan sebagaimana kemampuan mereka dan juga di sini tidak memberatkan warga dan yang paling penting adalah tidak menggunakan yang bukan haknya. Karena seperti yang dilihat dalam soal, ini ide dari mantan ketua itu ingin pelepasan dirinya, tetapi membebankan pada uang iuran. Jadi seperti memakan yang bukan haknya, dan sudah ditegaskan bahwa lebih baik menggunakan uang iuran secara seikhlasnya, dan juga menggunakan uang pribadi saja jika ada kekurangan. Jadi pure uang iuran itu untuk acara 17-an saja. Oke, teman-teman, kita akan ke soal yang berikutnya. Tetap semangat ya. Sudah siap paling belum? Mindy sudah ngirim itu penilaian nih, berarti udah sinyal-sinyal untuk kita mempercepat. Iya, kita 10 nomor ya, teman-teman. Ini nomor keberapa ya? Saya lupa. Oke, saya akhiri. 1, 2, 3. Ini sering banget terjadi dan sering jadi hal viral ya, teman-teman, ketika ada orang yang ngakunya cat lover, tapi dia egois secara kemanusiaan. Walaupun niatnya untuk menyelamatkan kucing, tetapi mengganggu orang sekitar juga bukan hal baik. Semoga kalian, para cat lover, nggak seperti ini ya. Oke, untuk opsi yang A, 43 orang, kita akan bahas dulu untuk yang pertama. Mendiskusikan hal ini dengan dinas sosial agar dibantu dan memberi solusi sesuai. Benar nggak sih dinas sosial mengurus tentang peliharaan ataupun shelter kucing seperti ini? Kayaknya enggak deh teman-teman, dinas sosial kan membantu ataupun mengurus hal-hal yang berkaitan dengan manusia ya, bukan tentang shelter kucing, jadi udah beda tugas dan tanggung jawabnya. Dan untuk opsi yang A ini tidak relevan, tapi masih 43 orang nih yang terkecoh. Ini dinas sosialnya untuk manusia ya, bukan dinas sosial kucing.
Lalu untuk opsi yang B, 39 orang, memintanya untuk membuat shelter kucing lebih besar dan minta bantuan penampung lain. Kalau misalkan dia bisa dan mampu di awal, pasti dia sudah melakukannya lebih dulu. Tapi karena di sini sudah ada gangguan, berarti dia nggak aware dong akan kekurangannya, atau mungkin dia memang tidak punya modal untuk membuat shelter yang lebih besar, dan juga kekurangannya adalah tidak menjelaskan keluhan warga agar dirinya bisa lebih sadar. Di sini hanya menyarankan saja untuk membuat shelter yang lebih layak dan juga minta bantuan ke penampungan lain. Tapi inti masalahnya di sini tidak dijelaskan. Lalu untuk opsi yang C, 144 orang mengkomunikasikan soal keluhan. Nah, ini sudah tepat karena kita mencoba mengkomunikasikan soal poin utama dari keluhan warga ini dan juga membantu akses untuk penampungan yang sesuai. Karena seperti yang kita tahu penampungan yang besar itu biasanya ada di penampungan pusat ya, teman-teman. Alasannya karena mengedepankan komunikasi dua arah dan juga memberikan solusi sesuai kebutuhan untuk penampungan kucing yang layak dan memang diurus secara menyeluruh, baik itu kandangnya, pakannya, dan juga hal-hal yang dibutuhkan para kucing tersebut di Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan. Lalu untuk opsi yang D, 19 orang memberikan donasi. Nah, kalau memberikan donasi sebetulnya boleh aja, tapi karena kucingnya banyak dan terus bertambah, berarti donasi harus terus berjalan, sedangkan warga sudah merasa terganggu dan belum tentu mereka juga mau melakukan donasi. Jadi untuk jawaban yang D kurang tepat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya shelter kucing, jangan sampai menunggu donasi dulu ya. Kita harus punya kemampuan secara finansial supaya kucing-kucing kita nggak kelaparan dan tidak tertabrak mobil karena tempatnya yang kecil dan berkeliaran kemana aja. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Saya lupa, teman-teman ini soal keberapa ya? 9 gitu. Oh iya, 9. Oke, Mindy maaf ya, karena kita agak ngaret. Teman-teman juga minta maaf ya. Semoga kalian belum ngantuk. Oke, ini poinnya sudah dibuka. Jangan dulu di end, belum 40 detik teman-teman. Masih 65%. Oke, saya akhiri. 1, 2, 3. Ini cukup variatif jawabannya, tapi kita akan bahas dari yang B saja ya, kita skip untuk yang A. Sebentar. Untuk yang B, memberitahu guru dan wakasek kesiswaan soal hal ini agar mereka diberi arahan untuk mau berbaur. Menurut kalian untuk opsi yang B cepu nggak sih? Kita kan sebagai ketua OSIS ya, seharusnya kita sudah punya inisiatif sendiri dan tindakannya sendiri supaya kita bisa merangkul dan mengajak mereka. Walaupun kita berusaha supaya wakasek dan juga guru ini bisa memberikan arahan agar mereka bisa berbaur, tetapi mengingat sifat mereka bisa jadi hal ini membuat mereka kurang nyaman dan juga bukan pendekatan yang tepat. Kenapa? Mana ya ini? Untuk opsi B ini seharusnya kita bisa bertindak lebih dulu, jangan langsung menyerahkannya kepada wakasek kesiswaan. Karena sebagai sesama siswa dan juga ketua OSIS, kita harus memiliki inisiatif dan juga cara pendekatan yang tepat. Apalagi sebagai pemimpin, seharusnya kita tahu bagaimana cara merangkul teman-teman kita. Lalu untuk opsi yang C, ada 42 orang.
mendekati mereka secara pribadi. Nah, kalau untuk opsi yang C, sebetulnya kita bisa saja melakukan hal ini karena mungkin lebih sat-sat dan juga bisa membuka diri, mengetahui cara mereka bergaul, mengetahui cara mereka berpikir seperti apa, tetapi, ini hanya untuk pribadi kita saja, tidak mengajak orang lain, padahal di sini teman-teman ataupun siswa lain merasa kurang nyaman karena sikap mereka yang arogan. Seharusnya kita juga bisa mengajak dan mengingatkan teman lain untuk bisa berbaur yuk bareng-bareng gitu, walaupun mereka agak sulit berinteraksi dan bergaul, tapi setidaknya kita juga bisa membuka diri bersama. Membuka diri secara, apa ya, pertemanan ya, bukan hal-hal negatif. Lalu untuk opsi yang D, bersama mengajak teman lain, di sini jawabannya sudah tepat dan 79 orang yang menjawab. 92 orang. Karena mengajak pada hal positif dan juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta melakukan pendekatan yang bisa diterima mereka secara sosial. Karena sifat mereka yang sulit bergaul dan dianggap sedikit arogan, ketika kita menemukan cara yang tepat dan juga pendekatan yang sesuai, pasti ini bisa lebih mudah dan juga menjadi cara para siswa lain dan juga para siswa pertukaran ini untuk bisa bergaul. Lalu untuk opsi yang E, 79 orang ini, sayang banget poinnya cuma satu, menanyakan alasan mereka. Kalau teman-teman dalam situasi ini, pastinya kita bertanya-tanya, apa sih alasannya? Tapi mungkin kita nggak akan berani bertanya langsung, karena bisa jadi menyinggung mereka, dan mungkin mereka juga akan keberatan. Emang kita arogan? Emang kita nggak mau berbaur sama kalian? Mungkin mereka akan menutup diri dan memanipulasi jawabannya. Jadi, untuk opsi yang E, ini kurang tepat karena juga memberikan kesan dan pertanyaan yang kurang baik. Mengingat sikap mereka, hal ini justru bukan solusi yang bagus. Jadi kita harus menemukan cara-cara lain dan juga hal-hal yang solutif dan bijak untuk melakukan pendekatan. Oke, belum beres teman-teman, kayaknya ini masih ada satu lagi. Jangan dulu ditinggal ya untuk Zoom-nya. Satu lagi ya teman-teman, sabar. Kayaknya udah ngantuk ya, pengen istirahat. Oke, saya buka pollingnya. Oke, Mindy, mungkin boleh di-resign untuk penilaiannya, supaya teman-teman nggak keburu pulang nih. Saya akhiri di 35 detik ya, teman-teman. 1, 2, 3. Tetap lebih, 38 detik. D, enggak banget. Kenapa nih yang D? Oke, yang tadi bilang D enggak banget, tapi masih ada yang jawab opsi D, 6 orang di sini. Kita lihat ya. Untuk opsi yang A paling banyak dipilih, pastinya ini udah bisa ditebak jawabannya tepat, memberi pengertian pada para siswa agar Z mendapat kesempatan untuk bekerja dan beradaptasi. Jawabannya tepat, teman-teman, karena menyebarkan pengertian dan juga pengaruh positif untuk menumbuhkan empati antara siswa dan juga Z, supaya mereka bisa paham kekurangan yang dialami Z, tetapi tanpa merendahkan situasi Z tersebut. Dan di sini kita juga memberikan kesempatan supaya ia tetap bisa bekerja dan berkembang agar bisa lebih baik lagi dalam pekerjaannya. Sedangkan untuk opsi yang C, 25 orang, meminta siswa untuk membantu Z. Mungkin ini bisa dijadikan cara supaya mereka bisa lebih mengenal Z dan juga memahami kondisinya. Tapi tidak selalu ada kesempatan bagi siswa untuk membantu dan juga mereka tidak punya kewajiban penuh untuk membantu Z hanya karena Z memiliki kekurangan. Tapi untuk opsi yang D, sebetulnya ini sudah obvious ya, bukan jawaban yang tepat karena tidak menumbuhkan simpati ataupun empati antara siswa dan Z, dan ini juga cenderung merendahkan kondisi Z. Jadi untuk opsi yang D bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Jangan sampai kalau kita punya
orang terdekat ataupun teman seperti ini, kita merasa, "Ih, kasihan ya." Nah, jangan gitu ya, jangan sampai kita bicara ataupun, eee, menunjukkan indikasi bahwa kita kasihan kepada kondisinya. Nah, ini bukan situasi yang tepat, teman-teman, karena sama saja tidak menghargai ataupun tidak menghormati orangnya dengan kondisinya yang seperti itu. Jadi, teman-teman, sudah tepat ya tadi yang mayoritas menjawab opsi yang A. Oke, ini soal terakhir dan tadi ada yang minta, "Kak, kasih soal dong nomornya." Oke, nanti saya kasih soal ya. Teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Gimana soalnya? Cukup mengecoh atau masih ya standar lah gitu? Cukup hot? Oke, teman-teman terima kasih ya. Semangat sekali untuk malam hari ini. Jangan bosen-bosen untuk ikut kelas lagi di minggu depan. Semoga kita masih bisa bertemu dan membahas soal-soal yang lebih panjang lagi. Tetap semangat ya teman-teman. Selamat istirahat. Have a good night everyone.